Assalamualaikum sahabat Cementul yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan menceritakan kisah yang sangat menarik, yaitu pencarian kehidupan glamor, Bagas, pemuda yang durhaka, meninggalkan ibunya, Mbah Lani, demi harta dan kesenangan. Namun, ketika impian itu berubah menjadi mimpi buruk, penyesalan menghantui langkahnya. Akankah ia kembali untuk meminta maaf sebelum terlambat? Temukan kisah penuh pelajaran berharga tentang cinta, kehilangan, dan bahaya mengabaikan orang tua dalam perjalanan tragis Bagas. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menulis sholawat Nabi di kolom komentar, agar menjadi saksi kecintaan kita dengan beliau. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam. Semoga menjadi amal jariah yang mengalir terus-menerus di akhirat kelak. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbah Lani. Desa itu tenang, dikelilingi oleh ladang padi yang membentang sejauh mata memandang, sungai yang mengalir jernih, dan pepohonan hijau yang menaungi. Bagi penduduk desa, hidup mereka sederhana tetapi penuh kedamaian. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik senyuman hangat Mbah Lani, tersimpan duka yang begitu mendalam. Mbah Lani adalah seorang janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya bertahun-tahun yang lalu. Suaminya, Pak Sastro, meninggal akibat penyakit parah saat Bagas, anak tunggal mereka, masih bayi. Kehilangan itu sangat mengguncang Mbah Lani, tetapi ia tidak bisa tenggelam dalam kesedihan terlalu lama. Tanggung jawab untuk membesarkan Bagas sendirian menjadi kekuatan baginya. Dengan ketabahan dan kerja keras, Mbah Lani menjalani hari-harinya sebagai penjual jamu keliling, meracik sendiri obat-obatan tradisional dari tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Bagas tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Ketika kecil, dia selalu berada di sisi ibunya, belajar tentang berbagai tumbuhan dan cara membuat ramuan jamu dari Mbah Lani. Setiap hari, setelah pulang dari sekolah, Bagas akan membantu ibunya menyiapkan jamu yang akan dijual keesokan harinya. Dalam keseharian mereka, ada tawa, ada canda, dan hidup meski sulit, terasa penuh dengan kebahagiaan. Namun, waktu terus berlalu. Bagas yang dulu manis dan penurut, perlahan berubah. Perubahan itu dimulai ketika ia beranjak remaja dan mulai bersekolah di kota yang jaraknya cukup jauh dari desa. Bagas harus menempuh perjalanan panjang setiap harinya dengan sepeda untuk bisa sampai ke sekolah. Awalnya, Bagas tampak bahagia menjalani hari-harinya di kota. Ia bahkan sering menceritakan kepada ibunya tentang teman-teman baru yang ia temui dan pengalaman baru yang ia dapatkan. Namun, pergaulan di kota membawa perubahan yang tak terduga bagi Bagas. Di sekolahnya, Bagas berteman dengan anak-anak dari keluarga kaya. Mereka datang ke sekolah dengan motor baru, mengenakan pakaian mewah, dan selalu membicarakan hal-hal yang jauh dari jangkauan Bagas. Sementara itu, Bagas pulang ke rumah kecilnya di desa, di mana ibunya bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin lama, Bagas merasa malu dengan hidupnya yang sederhana. Dia mulai membandingkan hidupnya dengan teman-temannya, dan rasa iri pun tumbuh dalam hatinya. Perlahan, Bagas mulai menjauh dari ibunya. Setiap kali Mbah Lani berbicara tentang kesederhanaan hidup dan betapa pentingnya bersyukur, Bagas hanya mendengus dan merasa sebal. Apa gunanya bersyukur kalau kita miskin, Mak? Aku capek hidup begini. Teman-temanku semua punya motor baru, baju bagus, bisa pergi ke tempat-tempat yang keren. Sementara aku cuma bisa menonton dari jauh, keluh Bagas dengan nada kecewa.
Mbah Lani mendengarkan keluhan anaknya dengan penuh kesabaran. Dia tahu bahwa dunia di luar desa mereka sangat berbeda, penuh dengan godaan dan pengaruh buruk. Tapi dia berharap Bagas bisa mengerti bahwa harta bukanlah segalanya. Nak, hidup bukan tentang apa yang kita miliki. Kekayaan sejati itu ada di hati. Bagaimana kita bisa merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan? Kalau kamu terus membandingkan hidupmu dengan orang lain, kamu tak akan pernah merasa puas. Namun, nasihat itu tidak lagi didengar oleh Bagas. Rasa hormat dan kasih sayangnya pada ibunya perlahan pudar, tergantikan oleh keinginan untuk hidup seperti teman-temannya di kota. Bagas mulai sering menghabiskan waktu di kota, bahkan menginap di rumah teman-temannya, hanya untuk bisa merasakan sedikit kehidupan mewah yang selama ini ia impikan. Setiap kali pulang ke desa, dia terlihat semakin jauh dari ibunya. Puncak dari perubahan sikap Bagas terjadi ketika ia berusia 20 tahun. Suatu malam, saat pulang dari kota, Bagas masuk ke rumah dengan wajah muram. Dia langsung menghampiri Mbah Lani yang sedang duduk di dapur merapikan peralatan masaknya. "Mak, aku butuh uang buat beli motor," ujar Bagas tanpa basa-basi. "Teman-temanku semua sudah punya motor baru. Aku nggak mau jadi satu-satunya yang jalan kaki terus." Mbah Lani terkejut dengan permintaan mendadak itu. Selama ini, dia sudah mengusahakan segala cara untuk mencukupi kebutuhan Bagas, tapi uang untuk membeli motor baru jelas di luar kemampuannya. "Bagas, ibu tidak punya uang sebanyak itu. Nah, jualan jamu ibu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Mungkin kita bisa menabung sedikit demi sedikit kalau kamu memang sangat membutuhkannya," jawab Mbah Lani lembut, berharap Bagas mau mengerti. Namun, jawaban itu malah membuat Bagas marah. Dengan amarah yang meluap, dia membentak ibunya. "Ibu selalu begitu. Selalu saja bilang gak punya uang. Kenapa sih kita harus terus hidup miskin begini? Aku muak, Ma. Aku gak bisa terus-terusan hidup susah." Suaranya menggema di dalam rumah kecil mereka, membuat jantung Mbah Lani berdegup kencang. Hati Mbah Lani hancur mendengar kata-kata anaknya. Dia tahu bahwa dunia luar telah merusak pikiran Bagas, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa anak yang dulu begitu ia sayangi bisa berbicara dengan nada sekejam itu. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Mbah Lani mencoba menenangkan Bagas. "Nak, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Ibu tidak ingin kamu terjerumus dalam kehidupan yang salah. Harta bukan segalanya, Bagas." Namun, Bagas tidak lagi mendengarkan. Pikirannya sudah penuh dengan ambisi dan keinginan untuk hidup mewah. "Aku nggak peduli lagi, Mak. Mulai sekarang, aku nggak mau lagi terjebak di sini. Aku akan cari uang sendiri di kota, biar aku bisa hidup seperti orang-orang lain," kata Bagas dengan nada dingin sebelum pergi meninggalkan rumah dengan amarah yang membara di dadanya. Hari itu adalah hari terakhir Bagas tinggal di rumah. Dia pergi ke kota, meninggalkan ibunya tanpa sepatah kata pun. Mbah Lani hanya bisa menangis sendirian di rumah kecil mereka, berdoa agar anaknya suatu hari akan menyadari kesalahannya dan kembali. Setiap pagi, Mbah Lani duduk di depan rumah, memandangi jalan desa yang sepi, berharap melihat Bagas pulang. Namun, harapan itu kian memudar seiring berjalannya waktu. Di kota, Bagas menjalani hidup yang ia impikan. Dengan sedikit uang yang ia bawa, Bagas mulai bekerja serabutan, mencari cara untuk bisa hidup layak. Awalnya,
Dia merasa bangga karena bisa mandiri dan tidak lagi bergantung pada ibunya. Dia menganggap hidup di kota adalah kebebasan yang selama ini ia dambakan. Dia berteman dengan orang-orang kaya, ikut dalam pesta-pesta, dan merasakan kemewahan yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun, seperti kata pepatah, setiap kesenangan yang didapat dengan cara yang salah pasti akan membawa petaka. Uang Bagas cepat habis, dan gaya hidupnya yang boros membuatnya terlilit utang. Teman-teman yang dulu selalu bersamanya mulai menjauh ketika tahu bahwa Bagas tidak lagi bisa mengikuti gaya hidup mereka. Bagas mulai kehilangan pegangan. Perlahan, dia menyadari bahwa hidup di kota tidak seindah yang ia bayangkan. Semakin lama, dia semakin tenggelam dalam kesulitan, hingga akhirnya jatuh miskin. Sementara itu, di desa, Mbah Lani semakin tua. Setiap hari, tubuhnya semakin lemah, namun ia tetap bertahan untuk menjual jamu, meski hanya untuk dirinya sendiri. Hatinya terus berharap agar suatu hari Bagas akan pulang, meski dia tak tahu lagi kabar anaknya. Tetangga-tetangganya sering menanyakan tentang Bagas, namun Mbah Lani hanya bisa tersenyum sedih dan berkata, semoga dia baik-baik saja di kota." Namun, doa-doa Mbah Lani tak pernah sampai pada Bagas. Di kota, Bagas jatuh semakin dalam kejurang kesengsaraan. Tubuhnya yang dulu bugar kini mulai melemah. Gaya hidupnya yang tidak sehat membuatnya jatuh sakit. Awalnya, hanya rasa lemas yang dia rasakan, tetapi lama-kelamaan penyakitnya semakin parah. Luka-luka bernanah muncul di tubuhnya, seolah tubuhnya mulai membusuk dari dalam. Dia tidak punya uang untuk berobat, dan teman-temannya tak lagi peduli padanya. Bagas yang dulu penuh dengan ambisi kini hanya tersisa bayangan dari dirinya yang dulu. Dalam kondisi yang semakin buruk, Bagas menyadari satu hal, dia telah membuat kesalahan besar. Hatinya dipenuhi penyesalan, namun dia merasa sudah terlambat untuk memperbaiki segalanya. Dengan sisa tenaga yang ada, Bagas memutuskan untuk kembali ke desa, ke rumah kecil di mana ibunya selalu menunggunya. Perjalanan pulang terasa sangat berat. Dengan tubuh yang semakin melemah, Bagas menyeret kakinya menyusuri jalan desa yang dulu begitu akrab. Ketika akhirnya dia sampai di depan rumah ibunya, tubuhnya sudah tak lagi kuat. Dia jatuh tersungkur di tanah, tepat di depan pintu rumahnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Bagas mencoba memanggil, "Mak, Mak, maafkan aku," namun suaranya nyaris tak terdengar. Pandangannya mulai kabur, dan dalam kegelapan itu, dia melihat sosok ibunya berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh kasih, tetapi juga dipenuhi kesedihan yang mendalam. "Ibu, tolong," lirih Bagas, tetapi kata-kata itu tak lagi bisa disampaikan. Nafasnya semakin pendek, dan dalam hitungan detik, tubuh Bagas terkulai lemah. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di depan rumah tempat ia dilahirkan dan dibesarkan, tetapi semuanya sudah terlambat. Mbah Lani yang keluar dari rumahnya, berlutut di samping tubuh anaknya. Dengan air mata yang mengalir deras, dia memeluk anaknya yang kini telah pergi untuk selamanya. "Nak, ibu sudah memaafkanmu sejak dulu, tapi mengapa harus begini akhirnya?" bisik Mbah Lani dengan isak yang tak tertahankan. Sejak saat itu, desa kecil itu menjadi saksi bisu dari kisah tragis seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Mereka yang mendengar cerita itu akan selalu mengingat Bagas sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya cinta dan bakti kepada orang tua, dan bagaimana azab Tuhan akan datang kepada mereka yang mengabaikan perintahnya. Kisah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting.
Tidak ada harta dunia yang lebih berharga daripada kasih sayang orang tua. Kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan kesenangan hanya bersifat sementara, tetapi cinta seorang ibu tak ternilai dan abadi. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, tidak akan pernah bisa menggantikan doa dan berkah dari orang tua. Rasa syukur atas apa yang kita miliki adalah kunci untuk hidup yang damai. Jangan pernah melupakan jasa dan pengorbanan orang tua kita, karena di dalam ridho mereka terletak ridho Tuhan. Ingatlah, penyesalan selalu datang terlambat, dan seringkali ketika kita menyadari kesalahan, kesempatan untuk memperbaikinya sudah hilang. Maka dari itu, hargai orang tuamu selagi mereka masih ada. Berikan bakti dan cinta sepenuh hati, agar hidup kita senantiasa diberkahi dan terhindar dari penyesalan yang mendalam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa kami kepada orang tua kami, dan lapangkanlah hati kami untuk selalu mencintai dan menghormati mereka dengan tulus. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbakti, yang senantiasa membahagiakan kedua orang tua kami di dunia dan di akhirat. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada mereka. Panjangkanlah usia mereka dalam kebaikan, dan tempatkan mereka dalam surga-Mu yang terindah. Amin. Terima kasih sahabat setia Cementul yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap sahabat semua menyukainya, dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.